Salam kudus jemaat. Khotbah Minggu hari ini 17 Mei 2020 diangkat dari dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak jemaat mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, terpuji namamu kekal hingga kekal. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman. Bimbinglah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara yang kudus, jemaat yang dikasihi oleh Allah. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 ini adalah jawaban Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika atas keraguan mereka terhadap saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Karena ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa saudara-saudara mereka yang sudah meninggal tidak akan mungkin bertemu lagi. Oleh sebab itu di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ini adalah jawaban sekaligus tanggapan atas pengajaran sesat yang diajarkan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Paulus mengatakan bahwa kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kamu harus percaya juga bahwa mereka yang telah mati akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Paulus mengatakan ini dengan firman Tuhan, bahwa sekali-kali orang yang hidup tidak akan mendahului, tetapi yang benar adalah orang-orang yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit saat kedatangan Tuhan di angkasa. Dan sesudah itu bersama-sama dengan yang masih hidup diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan penghiburan yang harus disampaikan. Saudara-saudara yang kudus, di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ini juga tertulis tentang kebangkitan. Itu berarti kedatangan Tuhan sangat berhubungan erat dengan kebangkitan. Dan kebangkitan itu juga mempunyai hubungan erat dengan penghakiman. Jadi pada saat kedatangan Tuhan dan orang-orang kudus diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, ketika bertemu di sana ada penghakiman. Untuk itu kita melihat, kita pelajari bagaimana keadaan orang yang telah bangkit. Berdasarkan firman Tuhan, bahwa keadaan tubuh orang yang telah bangkit, orang itu memiliki tubuh rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-44. Tubuh yang serupa dengan tubuh Yesus. Filipi pasal 3 ayat 21.
Sungguh-sungguh tubuh, bukan tubuh fantasi. Lukas 24 ayat 39 sampai 43. Tubuh yang tanpa darah. 1 Korintus 15 ayat 50. Dan juga Lukas 24 ayat 39. Tubuh surgawi, tubuh yang tidak binasa, tubuh yang penuh kemuliaan, yang penuh kuasa. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-40 dan 2 Korintus 5 ayat 1. Jadi kebangkitan itu pasti terjadi. Dasar kebangkitan, Kristus adalah buah sulung. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan 23. Dan kebangkitan itu benar-benar terjadi pada saat Yesus datang di angkasa untuk menjemput gereja tubuh Kristus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 dan 1 Korintus 15 ayat 51. Artinya peristiwa yang cukup luar biasa, yang spektakuler, yang sangat istimewa. Jadi kedatangan Tuhan menjemput gereja, terjadi kebangkitan. Dan kebangkitan sebagaimana yang telah diuraikan tadi. Setelah bangkit dan diangkat ke sorga menghadap Tuhan Yesus, di sanalah akan terjadi penghakiman. Penghakiman kepada orang-orang kudus dalam program kasih karunia Allah. Tentu berdasarkan Alkitab. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa kita semua harus menghadap kursi pengadilan Kristus. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun jahat, selama kita hidup di bumi ini. Kapan penghakiman itu terjadi? Saat bertemu Tuhan di angkasa. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7b dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Yang menjadi pertanyaannya adalah, maksud apa penghakiman itu diadakan? Penghakiman itu diadakan adalah untuk menguji hasil pelayanan, hasil pekerjaan orang-orang kudus untuk menentukan upah atau pahala di sorga. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan kedua, penghakiman juga untuk menyatakan segala sesuatu secara terbuka. Tidak ada yang tertutup. Semua dibukakan. Yang tersembunyi dalam hati pun dibukakan semua. Tercatat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 4 dan 5. Dan tentu penghakiman itu juga merupakan penilaian atas kehidupan orang-orang kudus selama berada di dunia ini. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Jadi saudara-saudara yang kudus, pelajaran firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang berhubungan erat dengan kebangkitan, dan kebangkitan itu berhubungan erat dengan penghakiman. Oleh sebab itu, di sisa waktu kita sekarang, sebelum pengangkatan, marilah saya mengajak kita semua supaya kita tidak terlambat. Hidup kita berkenan pada Bapa. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Dia. Karena dengan demikian kita akan mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Dia. Sehingga dengan demikian manakala kita diangkat bertemu Tuhan, dan pada saat kita menghadap kursi pengadilan Kristus, kita kedapatan bersuka cita. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita perbuat adalah untuk menyenangkan hati Bapa, bukan untuk mendukakan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbah Minggu 17 Mei pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, dan jemaat mengakhiri khotbah ini, kita akan bersama-sama mengikuti dengan seksama sebuah pujian untuk Tuhan.
yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia, hanya kepadanya kita semua menyembah. Janganlah jauhkan diri dari pertemuan ibadah kepada Allah. Marilah kita saling menasehati dan giat lakukan menjelang hari Tuhan. Naikkanlah permohonan pada Tuhan dan ucapan syukur hanya kepadanya. Untuk kemuliaan kasih Tuhan kepada kita, agar kita dapat hidup tenang dan tentram, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia, hanya kepadanya kita semua menyembah. Janganlah jauhkan diri dari pertemuan ibadah kepada Allah. Marilah kita saling menasehati dan giat lakukan menjelang hari Tuhan. Naikkanlah permohonan pada Tuhan dan ucapan syukur hanya kepadanya. Untuk kemuliaan kasih Tuhan kepada kita, agar kita dapat hidup tenang dan tentram, agar kita dapat hidup tenang dan tentram, agar kita dapat hidup tenang dan tentram, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Lagu ini dengan judul Tenang dan Tentram, syairnya diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 9, Ibrani 10 ayat 25, 1 Timotius 2 ayat 1, Efesus pasal 5 ayat 20. Demikianlah kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kudus.